suruh pernah. Oh, ah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Arusada, saya mahasiswa dari STIMIK Amikom Yogyakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan tentang instalasi operating system open source, yaitu Linux Ubuntu versi 9.10. Lumayan ya. Itu sekitar keluaran tahun 2011 kalau nggak salah. Oke, kenapa saya memilih Linux Ubuntu? Itu pertama pasti tugas. Itu tugas. Yang kedua, Linux Ubuntu adalah salah satu operating system free source atau open source maksud saya, dan itulah hebatnya open source. Apapun, siapapun bisa menggunakan dan bisa di-develop bagaimanapun itu bentuknya, terserah mereka yang ingin mendevelop. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menginstalnya lewat VirtualBox. Kenapa saya menggunakan VirtualBox? Pertama, itu adalah virtual, dan namanya virtual itu tidak akan mengikut campurkan sistemnya di dalam sistem master dari komputer atau laptop kalian, guys. Jadi di sini kalian akan membuat suatu istilahnya belajar buat menginstal suatu operating system di dalam komputer tanpa menghapus operating system yang ada di Windows atau ada di komputer atau di Linux kalian. Oke lah, jangan banyak cara untuk awalnya, langsung aja kita praktek untuk menginstal VirtualBox. Oke, VirtualBox. Oke, saya cari aplikasi VirtualBox-nya dulu, diinstal, setupnya. Oke, jadi VirtualBox yang saya install sekarang ini adalah VirtualBox versi 4.1.6. Jadi ini ya lumayan lama juga sih, saya dapatnya sekitar 2-3 tahun yang lalu gitu, agak zaman lagi. Oke, untuk pertama, welcome to the Oracle VM VirtualBox 4.16 setup wizard. Kita langsung next aja ya. Oke, di next di Windows berikutnya ini tertera atau ditunjukkan bagaimana kalian atau kita menyimpan hasil instalasi dari VirtualBox. Kita default aja, kita kasih ke C, program files Oracle VirtualBox. Next. Oke, please choose from the option below. Kita shortcut, mungkin kalian sudah tahu semua bagaimana kalau kita meng-create, kita centang seperti ini. Jadi instalasinya atau shortcutnya akan ditaruh di desktop. Yang kedua, create shortcut in the quick launch bar, yaitu di quick launch bar di sini. Ya, ini kan banyak itu dong instalasi atau aplikasi-aplikasi yang di sini. Oke, kita langsung default, hilang semua, next. Warning network interface. Misalnya, jadi di sini VirtualBox menganjurkan kita untuk meng-close atau mendisconnect internet apabila kita berhubungan dengan koneksi internet. Pada dasarnya tadi sebelumnya memang saya menghidupkan koneksi internet di laptop saya sih, tapi sudah saya matikan dan langsung nanti kita yes, kita klik install dan proses installer atau proses installing berjalan. Kita tunggu beberapa menit, tidak lama kok. Oke, sambil saya bercerita sedikit tentang Linux open source. Jadi kenapa dia dibilang open source ya? Pertama memang kita potong. When you like to install the flash disk, ini namanya. Jadi ini memungkinkan kita apabila kita menancapkan USB atau misalnya Universal Serial Bus seperti ini, pas
kita di dalam virtual box-nya itu nanti akan muncul tidak, akan terdeteksi tidak. Oke lah, kalau begitu saya ingin memunculkan ini di virtual box. Kita klik install. Nah, muncul lagi what you like to, ini apa ya, Oracle. Oh ya, network service. Jadi nanti di dalam virtual apa, ketika kita menginstal operating system di dalam virtual box, kita nanti menyeting networknya tidak? Ya pasti dong, kita kan buat belajar, kenapa tidak install. Dan next, kita akan menggunakan adapter. Oke, sama tentang network gitu lah pokoknya. Kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana, yang pasti itu akan menarik buat dipelajari. Oke. Tadi saya kan bilang tentang open source. Oke, kita sepertinya sudah selesai ceritanya, nanti aja ya setelah selesai instalasinya, ketika nunggu lama. Oke, start Oracle. Oke, finish. Dan ketika kita klik finish, maka start Oracle Virtual, maka langsung nanti aplikasi virtual box-nya akan keluar atau pop up untuk pertama kali muncul, akan dimunculkan. Finish. Iya, tanggal ini pertama kalinya saya bikin video seperti ini. Jadi whatever the result, I must be mensyukurinya. Oke, fine. Ini adalah, saya close dulu menunya. Oke, ini adalah layar window dari Oracle VM Virtual Box Manager. Dan di sini ada beberapa tools, antara lain yaitu di menu pertama yaitu kita menemui dengan menu tool new. Ini di sini kita akan membuat virtual baru. Setelahnya memulai instalasinya, kita klik new. Yang kedua, setting. Ini untuk menyeting, bagaimana kita menyeting virtualnya nanti seperti apa. Kita tidak membahas itu, langsung saja nanti apabila ini sebelumnya saya mencoba coba dulu, dan ya alhamdulillah lancar. Oke, kita bikin baru dengan mengklik, pertama-tama kita mengklik tombol atau mengklik new, control N bisa, langsung aja kita klik new. Oke, fine. Welcome to the new virtual machine wizard. Wow. Oke, langsung aja klik next. Oke, name. Apa ya? Name yang pantas atau yang keren gitu buat instalasi kali ini. Karena ini tugas, apapun itu saya harus menghubungkan dengan tugas itu. Mungkin nama lengkap saya dan NIM saya. Ya, kita juga. OS type. Nah, di sini kita memilih operating sistemnya apa. Langsung kita pilih Linux. Versinya apa? Ubuntu dong. Ubuntu yang 32 bit. Ya benar, 32 bit. Dan jika sudah yakin seperti ini, klik next. Nah, memori. Oke, fine. Kita di sini menemukan memori, berapa memori atau RAM yang digunakan virtual ketika sudah berjalan nanti. Saya menganjurkan buat 1 GB, yaitu 1024 MB. Klik next, oke. Dan di sini virtual hard disk. Berapa hard disk yang digunakan ketika kita nanti sudah memulai operating system itu berjalan? Kita gunakan use existing hard disk. Di sini ada dua pilihan, yaitu create new hard disk. Create itu adalah kita membuat hard disk baru, atau menggunakan yang kedua ini use existing hard disk, yaitu gunakan hard disk yang sudah ada. Karena tadi aku sudah membuat virtual box untuk uji coba, di sini tertera seperti ini,
nama file aku sebelumnya adalah YU8976. Kan aku ingin membuat baru, maka dari itu saya membuat lagi dengan nama yang berbeda pastinya. Oke, nama yang berbeda apa ya? Oh, disesuaikan nama filenya. Oke. Oh, sorry. Ya, di sini ada dua pilihan, yaitu create new hard disk dan use existing hard disk. Untuk create new hard disk ini adalah kita membuat hard disk baru di dalam virtual itu. Dan pilihan kedua adalah use existing hard disk. Itu adalah pilihan di mana kita sudah memiliki hard disk yang sudah ada dan kita siap untuk menggunakan. Dan sebelumnya kan saya sudah mencoba untuk menguji coba dan nama mencoba untuk membuat virtual operating system sebelum rekaman ini pastinya. Dan saya beri nama file itu dengan nama YU8976 karena saya tidak ingin menggunakan ini lagi dan ingin menggunakan yang baru, jadi saya create new hard disk. Oke, langsung aja kita, berarti kita akan membuat hard disk baru. Oke, kita klik next. Oke, nah di sini welcome to virtual disk creation wizard. Ada 4 pilihan. Yang pertama VDI, virtual box disk image. Di situ maksudnya disk image itu adalah di sini kita sudah masuk di welcome to the virtual disk creation wizard. Dan di sini kita menemukan file type dari disk creation wizardnya ada 4. Ada 4 file type, antara lain VDI, virtual disk machine, kedua VMDK, virtual machine disk, dan ketiga VDD, virtual hard disk, dan keempat XDD, parallel hard disk. Dan saya akan memilih langsung saja, karena ini virtual, saya langsung pilih nomor 3, yaitu virtual hard disk. Kenapa virtual hard disk? Karena nanti pastinya hard disknya itu virtual. Hard disknya itu bukan, ya meskipun nanti memakan dari space, beberapa space sih, nggak banyak juga sih dari space hard disk nyatanya atau realnya, tapi nanti tidak banyak karena apa? Karena virtual. Itu aja sih logikanya. Kita next. Dan kita menemukan virtual disk storage details. Dan di sini juga ada 2 pilihan. Oke, yaitu dynamic allocate dan fixed size. Dari pengamatan saya ini yang secara default aja ya, yaitu dynamic allocated, yaitu dimana nanti kita bisa mengubah kapasitas dari habis itu. Kalau fixed size itu berarti ukurannya sudah ditentukan sama yang si empunya, maksudnya di si solvernya ini. Jadi karena aku ingin mengubahnya nanti suatu saat apabila dibutuhkan, maka saya memilih yang dynamic allocate. Klik next. Dan di sini adalah virtual disk file location and size. Oke, kita memilih kapasitas ukuran dari hard disknya. Karena direkomendasikan sama virtual box di sini untuk 8 GB. Karena ini memang untuk virtual dan untuk tutorial Linux, ya mungkin saya akan mengikuti defaultnya, yaitu 8 GB. Next. Dan ini the final step, yaitu kita akan klik create. Dan di sini summary ini yaitu rangkuman dari aturan-aturan yang sudah kita buat tadi. Oke, langsung aja kita create ya, dan kita tunggu beberapa saat. Kenapa ada 2? Oke, kita create lagi.
kenapa ada 2 gridnya, karena di sini memberitakan lagi rangkumannya bahwa nama file Wahyu sudah berjalan. OS type Ubuntu base memory yaitu RAM-nya yaitu 1 GB, startup disk sebagai standar normal 8 GB, dan saya menggunakan normalnya, defaultnya maksud saya yaitu 8 GB, and I will click create. It's done, langsung jadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan CD atau compact disk master dari Linux, yaitu Ubuntu Desktop Edition versi 9.10. Nah, di sini nanti akan saya ceritakan bagaimana saya mendapatkan versi yang realnya. By the way, ini langsung dikirim sama si empu atau yang punya dari Ubuntunya atau Linuxnya dari Amerika Sono tahun 2012. Jadi ceritanya dulu saya request, mungkin teman-teman yang dulu tahun 2010, 2011, 2012 dan dulunya main-main tentang Linux atau open source seperti hanya Ubuntu ini, mereka bakal tahu lah bagaimana cara merequest CD ini. Saya kalau nggak salah ingat ya, dulu pernah merequest ini hampir ada 5 requestan dan 5-5-nya terkirim semua, guys. Aku cuma bawa satu, yang satunya itu kalau nggak salah ungu deh warnanya. Langsung aja deh. Ubuntu yang 9.10 saya masukkan ke CD-ROM atau DVD-ROM. We're ready to install Linux Ubuntu. Untuk memulai installingnya, dari tadi salah mulu. Installingnya, kita langsung aja klik start di pilihan yang bawah. Jangan pilihan atas ini tadi uji coba saya, dan yang baru saja kita tadi create tentang virtualnya yang bawah, yang ini nama saya dari name saya, kembali untuk mahasiswa saya, dan langsung aja klik start. Guys, di sini ini adalah welcome the first run wizard. Di sini adalah tertera dimana kita akan menginstal nanti. Klik aja langsung next, menginstal Linuxnya maksud saya. Media source. Media source. Ya, ini adalah dimana letak dari master dari Linux itu letaknya di mana. Dan karena ini saya letaknya di CD-ROM, dan CD-ROM itu berada di G, jadi G ini PDRB G install Ubuntu, maka saya pilihnya di G. Kita klik open, cancel aja deh, media source kita klik, kita langsung klik next karena berada di G dan benar, next. Mary bla 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 dari G, benar, langsung aja start. Dan prosesnya akan berjalan, kita tunggu, kita berpisah guys biar tahu. Nah, proses installing Ubuntu Linux versi 9.10 berjalan. Di samping ini ada rundownnya, countdownnya maksud saya. Countdownnya ini dikasih waktu 30 second atau 30 detik untuk memilih bahasa. 30 detik untuk memilih bahasa. Langsung kita default dari bahasa, karena kalau saya udah sering menggunakan bahasa Inggris, langsung klik yes. Karena kita tutorialnya ini tuh install bukan try atau mencoba, ya kita klik install. Ayo berjalan dan berjalan. Ya ditunggu aja, emang lumayan lama sih.
Oke, ceritanya sedikit cerita juga tuh. Oke, ini lumayan lama kalau udah lo lambangnya atau logonya Ubuntu seperti ini tuh tinggal ngopi aja kayaknya. Enggak. Oke, jadi cerita sedikit guys. Dulu saya kan lulusan SMK ya, SMK TKJ, jadi teknik komputer jaringan asli. Itu salah satu jurusan di SMK. Dulu saya diajarkan tentang bagaimana cara menginstal beberapa operating system, salah satunya yaitu open source Linux, dan paling mudah memang Ubuntu, dan lain-lain mungkin ya, kayak apa ya, Debian. Dulu pernah pengalaman menginstal Debian untuk uji coba sih sebenarnya, bukan tugas juga ya. Tugas sama teman saya tuh hampir ada 10 CD dimasukkan, 10. Kenapa begitu banyak 10 dimasukkan? Karena memang di setiap CD-nya itu ada file-file yang berhubungan satu sama lain. Apabila salah satunya tidak dimasukkan, ya tidak akan jadi installingnya. Beda halnya dengan Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu open source yang memang di-develop sedemikian rupa untuk memudahkan kita mengenal open source di dunia open source, bukan closed source. Karena closed source itu untuk Windows, Apple dan lain sebagainya. Open source di sini adalah untuk kita bisa mendevelop, bisa membangun desktop dari berbagai keahlian atau imajinasi kita untuk membuat suatu operating system di Linux atau Ubuntu seperti ini. Mereka menyediakan tool atau namanya apa ya, metode-metode yang bisa memungkinkan kita untuk bisa mendevelop operating system. Salah satunya terlahirlah Ubuntu adalah salah satu varian dari Linux, bukan Ubuntu saja sih, ada banyak Ubuntu. Bentar, saya akan pernah makan Kubuntu 9.04. Ini adalah ini. Jadi ceritanya dari guru saya sih, apa bedanya Kubuntu dan Ubuntu. Jadi Kubuntu adalah versi dari Linux juga, atau varian dari Linux yang dikhususkan untuk education ya, untuk pendidikan. Saya pernah dulu menginstal Ubuntu yang versi ini. Memang versi ini di dalamnya tuh banyak sekali tool untuk pekerjaan kita di dalam bidang education atau di dalam bidang pendidikan. Salah satunya mungkin seperti Microsoft Word, seperti itu tidak cuma ada Microsoft Word yang ada di situ, tapi banyak seperti halnya seperti Adobe Photoshop, Corel, dan semuanya tidak diinstal satu-satu seperti ada di Windows, tapi langsung ada di sini dan is complete, lengkap, tidak menginstal satu persatu. Jadi ya itulah mungkin kelebihan dari Ubuntu dibandingkan dengan Ubuntu. Dan bedanya apa dengan Ubuntu? Jadi di Ubuntu itu memang dikhususkan untuk kita anak-anak muda yang suka mendevelop, atau istilahnya yang iseng-iseng mengotak-atik operating source seperti Linux seperti ini. Ubuntu bisa menyediakan tool seperti itu. Dan apabila teman-teman ingin mendalami tentang Ubuntu dan bagaimana cara mendevelop open source, ya mungkin teman-teman bisa tanya saja kali Mbak Google. Suatu saat saya ingin juga sih menunjukkan ke
tutorial atau mempresentasikan tutorial seperti ini, video tutorial tentang cara mendevelop atau membangun distro di Linux. Doakan aja guys, itu akan menjadi suatu kenyataan. Oke, akhirnya muncul juga pilihan untuk dikerjakan. Oke, tampilan pertama dari instalasi FreeSource Linux Ubuntu 9.10. Welcome, ready to install? Yes, of course I ready. You answer a few question the current bla bla bla. Oke, nice. Kita di sini cuma ingin menunjukkan bahasa apa sih yang digunakan untuk di Ubuntu kita nanti. Banyak sekali nih. Langsung nanti kita klik English kalau ada bahasa Indonesia. Oh, ada bahasa Indonesia, tapi enggak deh buat saya. Kenapa kok saya milih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Bukannya saya tidak nasionalis. Di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu, kalau di bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu kayak aneh aja men. Dan apabila kan basic saya juga kan pendidikan ya, maksudnya banyak sekali program-program yang saya jalankan selain di Linux, di Windows pun banyak, dan semuanya program itu atau software aplikasi apapun itu menggunakan bahasa Inggris. Dan di dunia kerja kebanyakan memang menggunakan bahasa Inggris, di luar maupun di luar negeri, di dalam maupun di luar negeri bahasa Inggrisnya itu penting. Makanya saya memilih Inggris untuk memungkinkan saya membiasakan saya juga untuk menyeting bahasa Inggris di lain software. Nah itu pokoknya lah, forward aja dah, karena ini tidak salah satu dari instalasinya itu. Oke, kita forward. Forward di sini kalau di Windows namanya, ya itulah bedanya Linux sama Windows. Lama, tunggu. Oke, where are you? Saya ada di Inggris. Oh enggak, saya ada di Indonesia. Langsung pilih mana di Asia, bukan ini. Oke, sorry. Region, di sini region adalah kawasan di mana kita berada. Karena saya berada di benua Asia, pastinya saya milih Asia. Oh ini Asia. Oke, Asia. Zona ini maksudnya zona waktu. Zona waktunya saya pilih ini pastinya Jakarta, WIB, waktu Indonesia Barat. Kameranya mati guys, memorinya full. Jadi tiba-tiba mati aja. Oke lah, langsung aja kita lanjutkan instalasinya. Oke, kita tadi berada di zona waktu ya. Oke, region Asia benar, dan negaranya waktu time-nya kita masuk ke Jakarta. Kita milih Indonesia, Jakarta. Semua juga tahu karena saya berada di Jogja. Oke, langsung kita next atau forward. Apa ternyata? Oke. Jadi, keyboard layout. Oke, di keyboard layout di sini kita disuguhkan dengan bukan Windows sih, apa ya? Sebenarnya tampilan untuk memilih keyboard, tipe keyboard kita, karena kita semua juga sudah terbiasa menggunakan keyboard yang dari USA atau QWERTY ya. Apapun itu, kita default aja USA atau QWERTY. Oh ya, di bawah ini ada tulisan you can type into this box to test your new keyboard layout. Di sini disediakan text box buat istilahnya menguji coba gimana sih rasanya mengetik itu, kayak gimana sih. Nggak bisa ketikkan apapun di sini. Udah, klik forward, melanjutkan instalasi apa atau yang mesti kita atur
Itu apa? Tapi itu apa ya? Nah, ini yang paling penting itu guys, penting. Di space, pengambilan di space dari Linux itu berbeda sekali dengan yang ada di Windows, obviously. Oke, langsung aja. Pertama guys, where do you want to put Ubuntu 9.9? Oke, ada dua pilihan. Erase and use the entire disk, and use the entire disk. And second choice is specify partition manually. Advanced, ini adalah dianjurkan. Oke, kita terusuki kita terisiki satu-satu. Yang pertama, erase and use the entire disk. Di sini adalah kita menggunakan hard disk yang sebesar 8 GB tadi, 8 GB semuanya menjadi master. Jadi instalasinya semua dipakai di 8 GB itu tanpa terkecuali, tanpa kita buat local disk D, local disk E dan lain sebagainya. Kita pilih aja di pilihan pertama atau di erase and use the entire disk. The second choice is specify partition manually advanced. Artinya kita membuat partisi ini dengan cara manual, dan ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena saya menganjurkan untuk membuat master master dari Linux itu sendiri disendirikan, tidak disatukan dengan data-data yang penting yang akan kita isi data-data nanti. Kenapa itu penting? Karena suatu saat apabila kita menginstal operating system itu, maka file-file yang ada di dalam satu wadah dengan master Linux ini tidak ikut terhapus juga. Kenapa bisa begitu? Ya karena di dalam satu wadah guys. Maka kalian taruh nasi di situ, tempe semua taruh situ, terus tumpah. Ya tempatnya semua juga tumpah. Itulah logikanya. Karena saya juga ingin menggunakan manual, oke kita langsung aja klik yang specify partition manual. Wow. Nah, di prepare partition di sini di tampilan ini kita disuguhkan dengan tampilan di mana kita mepartisi satu persatu atau dari 8 GB partisi yang kita punyai. Bagaimana cara kita memanage partisi itu, mulai dari yang kalau di Windows kita tahu dari yang CDE, dan kebanyakan di local disk C itu berada master dari operating system itu sendiri. Yang ke D itu biasanya file-file apapun itu, dan E dan lain sebagainya itu adalah file. Dan yang berbeda dari partisi dari Linux ini dibandingkan dengan Windows, yaitu ada partisi swap. Apa itu partisi swap? Partisi swap adalah partisi di mana apabila kita mengpartisi itu adalah ruang kosong. Untuk apa ruang kosong? Untuk apabila suatu saat ada cacat-cacat atau kotoran atau istilahnya apa ya? Istilahnya biar merenggang aja sih. Logikanya seperti itu. Biar renggang antara kali C, D, E dan C, D dan E. Jadi biar renggang. Dan itulah membedakan dari Linux dan Windows. Digunakan partisi swap. Gunanya untuk menghindari apa ya istilahnya? Pertama, pastinya itu lebih memungkinkan dan di situ bergerak secara luas. Secara logika seperti itu. Yang kedua, pastinya lebih cepat dibandingkan dengan apabila kita berdempet-dempetan. Itu adalah logikanya. Fine, kita langsung aja ke new partition table, yaitu dimana kita akan membuat partisi baru. Kita new empty partition table on this device. Oke, fine. Klik continue. Nah, di sini PCP sudah ada.
yaitu sebesar 8587 MB, yaitu sekitar 8 GB lebih, 8,5 kalau ini mah. Kita klik add, add artinya kita memulai untuk memartisi berapa sih untuk swap, berapa sih untuk partisi selanjutnya. Oke, kita langsung di pilihan pertama ada type for the new partition. Type for the new partition adalah dimana di sini ada dua pilihan, primary dan logical. Artinya primary adalah yang nanti dimunculkan di pertama kali booting, logical juga demikian, tapi untuk primary ini dimunculkan untuk mendeteksi operating system itu ada di mana, di partisi di drive mana. Karena saya ingin pertama kali menempatkan swap, oke lah, swap saya kasih ke primary, dan itu sangat penting guys. Oke, saya kanan cuma 8 GB, saya kasih swap sebesar 1 GB, kira-kira segitu lah, 2024. Ini hitungannya byte ya guys, atau megabyte lah. New partition says in megabyte, 100.000 byte. The new location for the new partition, beginning or end. Ya awal lah orang ini instalasinya baru pertama kali. Setelah kita pilih begini, use as, kita gunakan untuk apa ini? Banyak sekali pilihan. Untuk apa ya? Untuk pengetahuan saja. Ini sebenarnya tipe partisi yang paling yang sering digunakan, paling baru atau istilahnya paling baik untuk Linux itu gunakan extended for journaling file system. Extended for ini yang paling bagus, yang paling aman, paling bagus lah pokoknya. Gunakan itu untuk spek yang baik atau bagus. Karena saya akan memulai dengan swap, maka saya ingin memilih yang swap area. Point kita pilih yang ini swap area berarti tidak ada, sorry. Klik OK, dan akhirnya terbentuklah swap partition. Kita pilih yang free space lagi, di situ kita atur atau kita partisi lagi menjadi guys, karena di sini adalah untuk kita berada untuk masternya, kita pilih primary, dan masternya sendiri kita kasih 3.000 lah, 3 giga, 3.000 megabyte, 3 gigabyte. Extended for seperti saya katakan tadi, extended for ini yang paling bagus. Dan pointnya kita pilih slash. Sini banyak sekali sebenarnya. Boot home, karena ini memang ya mungkin saya belum mencoba ya untuk apa ini semuanya, tapi saya gunakan slash. Cari yang mana aja sih. Kita klik OK. The last partition berarti dari partisi yang sisanya tadi saya akan jadikan itu menjadi D kalau di Windows local disk D. Cukup satu partisi saja untuk file atau data-data seperti yang tadi. Kita klik add, kita karena saya ingin juga terdeteksi di ketika booting, saya pilih primary officially untuk mendeteksi bahwa partisi yang ini juga baik digunakan, atau data saya juga muncul di situ. Saya pilih primary, dan yang sisanya 4.565 MB, ini sekitar ya 4 GB lebih. Extended for seperti yang pertama, dan pointnya juga slash. Seperti inilah guys, kurang lebih untuk cari amannya saja. Karena apabila kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, nanti takutnya malah error dan lain sebagainya, kita klik OK dan bla bla. Lama banget
Oke. Oke, sudah selesai semuanya, bla 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 bla. Ini untuk swabnya kita saya kasih 1000 MB, yaitu untuk 1 giga standard for untuk lokalis yang untuk masternya saya kasih 3000 MB atau 3 giga, dan untuk datanya dan filenya saya kasih 4000 MB atau 4 gigabyte. Kalau dirasa sudah cukup, kita langsung aja lagi forward. Dan CD-ROM pun berbunyi, itu artinya instalasi sebentar lagi akan dimulai. Oh fine. Ada apa lagi nih? To file system asing oke. Nah, ini juga peringatan guys. Ada 2 to file system are asing the same mount point. Ini sama ini SDA. Disconnect the same mount point. Oke, jadi salah satunya tidak boleh memakai mount point yang sama. Oke, saya akan taruh /home buat yang partisi 2 nya deh. Oke, kita coba guys. Kita klik itu tadi dan pilih change untuk mengubah format dari. Oke, kita kasih untuk home, yaitu home dari masternya itu sendiri. Jika dirasa sudah, kita coba lagi guys. Mama bisa, berarti emang bener itu. Sorry tadi berarti salah. Pengalaman juga kan. Kita klik forward. Nah, itu. Jadi saya back lagi. Berarti kita juga harus tahu guys, partisi tadi sebenarnya ternyata kalau di back cuma balik, kita partisi lagi. Oke lah, nggak apa-apa, ikuti aturan yang berjalan. Iya mungkin. Oke, kita lagi mau partisi lagi, nggak apa-apa, bagi pengalaman juga. This slash, oke. Dan partisi kedua tadi kita /home, fine. Lama ya. Oke, fine. Oke, pilih yang masih free space guys. Oke, langsung primary lagi. Ini buat yang home berarti 3000 standard for. Oke, tadi aku bilang apa ya? Swap kan? Oh, salah guys. Yang pertama kita cek dulu lah. Sorry ini untuk swap. Oke. Dan keduanya baru ya standard for. Ini primary, ini 3000. Ini /home untuk jadikan master, yaitu istilahnya home-nya, home masternya maksudnya. Oke, the next partition is yang di kalau di Windows ini nama filenya tuh local disk C, local disk B, dan local disk E. Kalau di Linux itu device-nya, jadi device-nya di sini SDA-nya /SDA1 ini bertuliskan angka guys, jadi nggak sama gitu. Ini kita ulangin sama. Oke, benar. Ini kita pilih slash. Oke, kita tunggu sampai selesai. Sama memang
selanjutnya guys. Who are you? Oke, di sini kita menamai dari komputer kita atau istilahnya user. Dan usernya, oke lah, karena saya ingin menggunakan nama saya sendiri, banyak dari Ustaz. Oke, name, password tidak usah saya password karena itu ini laptop milik saya sendiri. Oke, fine. Automatically saya milih automatically aja. Karena apa? Karena kalau misal saya menginginkan password itu berarti menambah pekerjaan saya. Kalau saya sebenarnya ini adalah milik saya sendiri, saya tidak ingin merepotkan diri saya untuk memasukkan password. Kecuali kalau di rumah. Tapi di sini minta, ya saya kasih lah. Kalau di rumah itu adik-adik. Obviously. Click forward. You enter a password that consists the letter. Okay, fine. Emang di sini use weak password. Iya, memang saya menggunakan weak password. Kenapa saya harus ribet? Orang nggak ada yang password, nggak ada yang masuk atau login. Continue deh. Waiting lagi. Oke, the final step of instalasi Linux Ubuntu. Seperti tadi, yaitu di sini rangkuman beberapa settingan yang kita sudah set tadi. Terutama link jutnya itu Inggris, keyboardnya USA benar, nama saya Rusada, login nama Rusada dan benar, lokasi Jakarta Asia. Bikin assistant if you want to send warning destroy data. Oke, ini ada warning guys, ini dicaplok semua atau warningnya will destroy all data on any partition you have removed. Jadi kalau sebelumnya partisi yang kamu punya itu sebenarnya sudah ada file atau datanya, dan ketika kamu install, maka otomatis lah file atau format yang di dalam satu drive itu akan terhapus setelah terpilih. Oke, atau akan destroy, akan hancur. Seperti kita belum destroy. Debatnya juga advance kan. Jangan lupa klik advance. Itu buat apa? Untuk memastikan drive mana yang akan kita gunakan untuk instalasi. Yang mana guys? Pastinya yang SDA 2, yaitu yang kalau di Windows itu C. Oke, bla bla nggak usah, klik OK, berarti kita akan menginstal di dev SDA 2. Oke. Dan the final is install. Bismillah. Kita waiting few minutes ago. We'll start the new Linux Ubuntu. Fine. I will be ready to waiting in virtual. Your relative must be know about it. Oke, daripada kita nganggur dan jelas kayak gini, lebih baik kita bercerita tentang bagaimana atau soal di sini instalasi sistem. Kita berbincang-bincang tentang instalasi sistem. Di sini tertera browse the web with Firefox. In Windows, jadi di dalam operasi sistem Windows yang namanya browser seperti halnya Firefox, Chrome, Opera dan lain sebagainya itu diinstal secara manual. Dan sedangkan di operasi sistem Linux atau yang open source itu nggak ada satupun yang diinstal secara manual. Obviously, atau kecuali kalian ingin repot-repot menggunakan webnya, itu adalah salah sumber jembatan untuk menginstal software dari Windows untuk diinstal di Linux menggunakan web. Sedangkan di Linux sendiri sebenarnya sedemikian banyak sudah ada sumber-sumber yang penting digunakan di Windows diinstal di Linux. Terus Firefox, ya itulah kehebatan dari Linux. Dan Music and Movies in Ubuntu ya seperti hanya di Windows juga ada Windows Media Player,
Di Ubuntu pun juga ada guys, tenang aja, di sini juga banyak. Lumayan memakan waktu sekitar ya katakanlah 10-15 menit lah. Ini aja udah sampai 24%, ya nggak sampai 10 menit lah kurang lebih. Linux Ubuntu terakhir saya kemarin cek di website kan, karena untuk menyediakan bahan-bahan untuk record ini video ini dulu beberapa hari yang lalu saya sempat searching di Google gitu untuk mencari versi berapa sih yang terbaru gitu. Dan saya cari searching di website itu, website dari website desktop edition dari ini apa Ubuntu. Ternyata yang paling terbaru itu bukan lagi 9.10 seperti ini, karena ini actually tahun 2012 ya, 2012 ada. Dan terakhir itu kalau nggak salah udah versi 16 sama ya, 16.0 sekian lah, titik 16 sampai 15 gitu, pokoknya sekitar 16 titik sekian gitu. Dan itu extraordinary banget guys, perbandingannya sama yang sekarang ini saya tambah. Lumayan sih, lumayan bagus, pastinya lebih bagus. Dan untuk di Linux itu sendiri memang menyediakan banyak sekali apa ya istilahnya, untuk di Windows itu ada Pine. Kalau di Linux di Windows itu memang di Windows itu ada Pine, dan di Linux itu ada kalau nggak salah Gem untuk menggambar sebuah gambar coret-coretan lah. Seperti itu Ubuntu. Saya nggak tahu ya sekarang sudah atau masih diadakan request di seperti itu, apa sudah ditiadakan ya. Pastinya pada tahun 2010, 2011, 2012 ketika waktu itu masih digratiskan, dan siapapun yang ingin request itu dikirim langsung dari saya masih ingat waktu itu hari apa, pokoknya siang hari ketika pulang sekolah gitu kan, tahu ada postman gitu, ada tukang pos, tahu kan apa gitu kan, di sini rumahnya Mas Bayu. Iya benar Pak, ini ada kiriman paket gitu kan. Paket apa gitu? Ya nggak tahu, ini pertama kalinya saya dapat seperti ini gitu. Kok bisa Pak? Iya, ini ada tulisan bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu maksudnya apa yang, tapi ini alamatnya kalau nggak salah di sini. Oh iya benar ini. Oh iya benar ini di desa ya, di suatu desa Ciberurip kan, desa saya. Oh iya benar Pak. Terus saya ingat pas waktu itu kalau nggak salah saya order itu sekitar 2 bulan yang lalu, yang 2 bulan yang lalunya gitu, maksudnya mau sekarang tanggal 1 Oktober gitu kan, berarti ya sekitar Agustus saya order. Saya tunggu selama 1 bulan tuh, nggak datang. Ini namanya ngalahin dapat apa ya, dapat key dari AdSense buat narik di Western Union. Tapi yang pasti emang alhamdulillah sih pas waktu itu emang dapat Ubuntu versi ini. Dan satunya ini sebenarnya aku masih ada lagi sih, harus saya kelihatan nggak, Linux Ubuntu 10.04.
Ini sebenarnya lebih bagus, tapi sayang, seribu sayang. Memori tiba-tiba penuh. Oke. Akhirnya balik lagi. Dan akhirnya installation is complete. Jadi semua yang dari 40% tadi sampai sekarang ini memakan waktu sekitar 25 menit. Luar biasa guys. Oke, akhirnya installation is complete setelah menunggu sekian lama tadi. Dan setelah installation complete, yang harus dilakukan adalah restart. Restart dari semuanya untuk bisa booting dari awal untuk mendeteksi device apa yang terinstall di dalam laptop atau komputer jikalau itu diinstal di realnya. Oke, kita klik restart now dan biarkan Linux Ubuntu-nya restart. Kita tunggu lagi. Oke, dari nah ini the system is going down for reboot now. Oke, guys, ini booting dari Linux ini. Oke, by the way, ini sudah keluar. Jadi CD-ROM-nya sudah selesai untuk melakukan pekerjaannya dan sudah keluar. CD-nya sudah keluar. Oke, di sini tertulis yaitu the system is going down for reboot now. Dan di bawahnya please remove the disk and close the drive jika ada, dan press enter. Oke, sudah saya tutup CD-ROM-nya. Oke, terus saya akan klik enter. Kita tunggu apa yang terjadi. Butuhnya lama. Kalau ini real atau nyata, tidak virtual, kemungkinan besar lebih cepat guys daripada virtual seperti ini. Itu pastilah. Ya namanya juga virtual, semuanya serba otomatis ya, serba di ya pengaruh juga komputernya atau spek dari laptop atau komputer itu sendiri juga sih. Kalau itu Core i7 itu beda banget. Jujur guys, di sini saya memakai Asus X43U yang mana speknya itu jauh dari harapan. Actually kemarin aja terupgrade RAM 2GB dan totalnya 4GB, tapi tetap aja lemot dan kepikiran buat menjual laptopnya ini. Jadi siapapun kalian yang menonton video ini bisa komen di bawah kalau ada yang ingin menawar X43U jika ada. Kalau bisa jual ke atas lah. Oke, kita tunggu, masih dalam proses booting. Nah, akhirnya keluar juga loading Ubuntu. Ini adalah versi 9.0.10 ya. Untuk versi yang versi yang 10 ke atas itu kayaknya udah beda deh. Bentuknya seperti ini, tampilannya seperti ini. Karena ini versinya versi apa ya? Colornya dia udah. Suaranya guys. Suaranya. Wow. Dan jadi sudah bisa dipakai akhirnya. Terinstall juga. Di sini ada tertera aksesoris, dan di sini guys seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali fitur-fitur atau tools yang mana tidak usah install manual seperti ada di Windows. Katakanlah internet dari Firefox. Officially kamu lihat aja di Windows Firefox, kalau ada saya kasih uang. Kalau sudah terinstall di Windows, mesinnya sudah secara otomatis. Kalau tanpa manual.
skipsa sudah banyak dan ada catur dan lain sebagainya. Oke, soalnya jika ada kita cek polishnya, versi di sini adalah scrollernya. Oke, file system kita cek di sini C-nya banyak sekali guys. Ini file system, ini CD-ROM. Oke lah kalau begitu, dengan berakhirnya proses instalasi sampai saya tunjukkan ini wallpaper dari Ubuntu, Linux Ubuntu maksud saya, Linux Ubuntu 9.10. Maka berakhir sudah video tutorial tentang instalasi Linux Ubuntu. Oke, untuk kalian yang suka tolong like paling tidak, kalau tidak suka jangan di-silakan, normal aja. Oke, itu saja dari saya. Nah, kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila nanti ada kesempatan lain, saya akan membuat video yang lain. Pastinya support terus peran kreatif anak muda Indonesia, terlebih dalam bidang teknologi untuk memajukan bangsa negara Indonesia. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.